Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Vida 2 ini dengan NIM 2023011160. Nah, di sini saya akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan yang dimana membahas anatomi dan fisiologi muskuloskeletal. Yang pertama yaitu muskuloskeletal itu terdiri dari dua organ yaitu yang pertama organ muskulo dan organ skeletal yang membentuk satu kesatuan membuat satu sistem yang bisa bergerak atau bisa disebut dengan sistem lokomotor atau anggota gerak. Ini ada muskul atau muskular. Apa sih muskul atau muskular itu? Yaitu jaringan otot-otot tubuh atau ilmu yang mempelajari tentang otot mitologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah kerangka tubuh terdiri dari tulang inti, tulang rawan, atau kartilagus sebagai tempat menempelnya otot untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi yang namanya skeletal ini itu tempat untuk menopang berdirinya tubuh kita ya. Sekarang kita udah masuk ke dalam organ-organ di antara sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu ada vaskular atau muskular atau otot itu jaringan tubuh yang berfungsi untuk mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik, juga sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu ada skeletal atau skeleton atau juga bisa disebut dengan tulang yaitu bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan atau kartilagus sebagai tempat untuk menempelnya otot dan kemungkinan tubuh ini untuk mempertahankan sikap dan posisinya. Yang ketiga yaitu ada sendi. Sendi yaitu anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antara tulang tendon. Kemudian yaitu ada jaringan ikat yang membungkus otot dan tulang ligamen, jaringan yang mempertemukan kedua ujung tulang. Kemudian ada bursa yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara tulang. Yang terakhir yaitu ada fascia yaitu jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot syaraf dan pembungkus pembuluh darah. Berikutnya yaitu skeletal atau tulang kerangka, yaitu sistem penyokong organisme, dan rangka ini juga sebagai alat gerak pasif. Fungsinya rangka itu yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, dan yang kedua yaitu tempat melekatnya otot, dan yang ketiga melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak yang ada di dalamnya, yang seperti organ ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu menegakkan atau menopang berdirinya tubuh, dan yang kelima yaitu tempat pembentukan sel darah merah atau hematopoiesis. Nah, skeletal atau tulang atau kerangka ini itu dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu bagian poros atau aksial, yaitu mulai dari tulang tengkorak sampai tulang ekor. Nah, yang kedua ini itu bagian alat gerak atau apendikular, yaitu bagian tulang tangan yang namanya humerus, radius ulna, dan kaki Kaki ini itu dibagi femur, tibia, dan fibula. Nah, jenis tulang menurut bentuknya. Yang pertama yaitu tulang pendek atau ossa bravia, yaitu tulang pendek ini berbentuknya seperti silinder kecil dan berfungsi agar tulang dapat bergerak bebas. Contoh, pergelangan tangan dan kaki serta telapak tangan dan telapak kaki. Yaitu tulang panjang atau ossa longa Tulang panjang ini biasanya berbentuk seperti pipa dan fungsinya untuk artikulasi atau sambungan. Contoh nih, tulang humerus, femur, radius, ulna, tibia, dan fibula. Yang ketiga yaitu tulang pipi atau tulang gepeng, bisa disebut dengan ossa plana. Ini untuk melindungi struktur yang ada di dalamnya, contoh scapula, pelvis, dan cranium.
Keempat, yaitu tulang tidak beraturan atau ossa irregular, yaitu bentuknya kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Contoh, tulang spinal cord dan medullaris. Kelima, yaitu tulang sejati atau osteon, ya tulang ini itu tulang yang keras. Itu bagian tulang sejati adalah tulang yang keras, contohnya pada seluruh anggota gerak. Yang keenam, yaitu tulang rawan atau kartilago. Tulang ini sifatnya elastis, ya contohnya yaitu telinga atau di daun telinga dan ujung hidung. Oke, kita masuk ke sendi ya. Sendi tadi kan itu hubungan antara tulang. Nah, sendi menurut sifat pergerakannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sendi mati, yaitu persendian yang tidak memiliki celah sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, contoh di kranium. Yang kedua yaitu sendi kaku, yang persendiannya masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas, contoh persendian antar ruas spinal cord ya, dan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu sendi gerak, persendian yang dapat digerakkan, contoh persendian antara tulang pergelangan tangan dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam macam-macam sendi ya. Yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini itu dapat digerakkan ke satu arah saja, contoh antara tulang femur dan fibula. Yang kedua yaitu antara humerus dan ulna. Yang kedua yaitu sendi putar. Sendi ini dapat digerakkan secara memutar, contohnya antara tulang humerus dan radius dan antara tulang leher. Yaitu sendi peluru. Sendi ini itu dapat digerakkan ke segala arah, contoh antara tulang bahu dengan humerus dan antara tulang panggung dan femur. Empat, yaitu ada sendi pelana. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah, contoh persendian di ibu jari dan persendian antara tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan. Muskulo atau otot yaitu alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Yang pertama yaitu otot polos, bentuknya gelondong, mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis melintang atau polos, bekerjanya di luar kesadaran dan terletak pada otot khusus, otot saluran peredaran darah dan lain-lain. Yang kedua yaitu otot lurik, bentuknya silinder, tampak adanya garis miring melintang atau lurik sehingga mempunyai banyak inti, bekerja di bawah kesadaran dan terdapat pada otot tangan, otot betis dan lain-lain. Yang ketiga yaitu otot jantung, hanya terdapat pada jantung, strukturnya sama dengan otot lurik dan bekerja di luar kesadaran juga. Nah, ini adalah gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ada perbedaan di masing-masing gambar mereka. Itulah materi tentang pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan, yang dimana anatomi tentang muskuloskeletal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.